Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi adik-adik sekalian. Hari ini kita tetap akan membahas bagaimana fungsi gerak kita ini bisa terganggu karena fungsi muskulus dan fungsi skeletal yang terganggu. Kita sudah bahas bahwa dua fungsi ini pasif karena di bawah kendali sistem saraf. Kita bahas dulu tulang. Tulang kita itu terdiri dari bagian yang berongga. Kemudian di bagian luar ada bagian kuat, bagian kompak. Nah, tulang kita ini bisa bertambah kuat karena ada proses fosforisasi, pengendapan fosfor, mineralisasi, pengendapan mineral, dan penulangan osifikasi. Ini fungsi unit fungsional dari sistem tulang itu disebut sistem Haversian. Ada aktivitas dari osteoblast, sel dari tulang yang berfungsi untuk membangun tulang dengan pengaruh hormon, growth hormone dari sistem endokrin sehingga tulang kita menjadi kuat. Sebaliknya kalau tulang kita kehilangan kekuatannya karena ada proses demineralisasi, kebalikan dari proses ini jika osteoklas lebih dominan dari osteoblast. Kapan osteoklas bisa lebih dominan? Ini beberapa kondisi yang bisa menyebabkan osteoklas lebih dominan. Menopause, ketika kadar estrogen turun, maka sebagai prekursor osteoblast akhirnya menjadi aktif dan terjadi proses demineralisasi. Ada proses kerusakan terus semakin parah, degeneratif, termasuk ketuaan juga bisa. Ada infeksi tulang seperti osteomyelitis yang kita bahas kemarin juga bisa. Ya, jadi ini akan rentan terhadap fraktur. Ketika terjadi benturan, tulang yang rapuh ini gampang patah. Kalau dislokasi subluxasi ini terjadi pada sendi, ya. Dan bisa mungkin juga bisa amputasi kalau putus, ya. Jadi kondisi ketika tulang menjadi tidak kokoh lagi, tidak kompak lagi, ini kondisi yang perlu kita bantu dan pasti pasien akan mengalami masalah pergerakan. Sehingga tujuan dari perawatan ini itu bagaimana supaya tidak terjadi cedera. Kemudian juga kita harus lakukan edukasi juga, pengaturan aktivitas, bila perlu juga terapi hormon, ya. Kita pun perlu melakukan latihan gerak sebagai perawat membantu pasien. Pasien akan melalui proses 4R. Ini prinsip terapi medis. Rekognisi, reduksi, retensi, rehabilitasi. Rekognisi itu diperiksa cederanya seperti apa, bentuknya bagaimana. Kemudian direduksi, dibetulkan ke posisi fungsionalnya lagi, ke posisi fisiologisnya lagi. Kemudian setelah itu retensi, dipasang bidet, ya, untuk bisa membantu pergerakan, dan akhirnya kita bantu pasien supaya bisa rehabilitasi sendiri. Ada hal lain yang perlu dibahas. Kesehatan tulang kita itu tergantung dari kadar kalsium di dalam aliran darah. Kalsium itu berfungsi untuk kontraksi otot. Ini biasanya didapat dari makanan yang kita makan. Jika satu waktu makanan yang kita makan ini kurang kadar kalsiumnya, maka cadangan kalsium yang ada di dalam tulang akan diriliskan, dikeluarkan dari tulang, dilepaskan dari tulang ke dalam aliran darah. Dilakukan oleh hormon dari paratiroid, sehingga dibongkar ke sini oleh si osteoklas yang tadi. Masuk aliran darah, akhirnya kadar kalsium dalam darah kembali normal dan pasien bisa berkontraksi, ototnya bisa bergerak. Sebaliknya, ketika kadar kalsium darahnya cukup tinggi, maka sebagian besar akan disimpan ke dalam tulang. Sebagian juga dibuang melalui aliran urin, ya. Ini dengan hormon kalsitonin yang dari sistem endokrin, yaitu hormon tiroid. Nanti dua fungsi ini juga dipengaruhi oleh sistem saraf. Jadi cukup besar kaitan erat antara kesehatan tulang, muskulus ini dengan dua sistem saraf dan sistem endokrin, ya.
nanti minggu depan kita akan bahas bagaimana fungsi dari gangguan pada sistem saraf akan berdampak kepada gerak andai dia mengalami cedera otak dan medula spinalis. Demikian sesi untuk menyimpulkan kaitan antara sistem saraf, sistem muskuloskeletal, dan sistem endokrin terhadap kemampuan gerak. Minggu depan kita akan bahas bagaimana cedera otak dan medula spinalis mempengaruhi kemampuan gerak. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.